Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman para subscriber saya. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan kita dalam buku Sapiens, riwayat singkat umat manusia, karya Yuval Noah Harari. Dan ini masih di bagian yang ketiga, tentang keseharian dalam kehidupan sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dan pembahasan kali ini membahas tentang arwah yang berbicara. Nah, apa kira-kira maksud dari Harari terkait dengan tema ini? Nah, untuk sebelum melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya Bapak Ibu, teman-teman bisa menonton atau menyimak video-video saya sebelumnya, karena pembahasan pada bab ini itu bertalian ataukah punya korelasi dengan bab-bab sebelumnya ataukah pembahasan sebelumnya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa lihat di dalam channel saya ini. Jadi dalam buku Sapiens karya Yuval Noah Harari tersebut, khususnya pada bagian ketiga, bagian yang berkaitan dengan arwah yang berbicara, itu sebenarnya merujuk pada kehidupan spiritual dan sosial masyarakat pemburu pengumpul atau sapiens. Harari menjelaskan bahwa meskipun kita bisa merekonstruksi aspek ekonomi masyarakat purba, seperti jumlah kalori yang mereka konsumsi, akan tetapi memahami dunia mental, spiritual, dan sosiopolitik mereka, hal itu merupakan jauh lebih sulit. Sebagian besar ahli sepakat bahwa mereka menganut animisme atau kepercayaan bahwa setiap benda, tempat, dan makhluk memiliki jiwa yang bisa diajak komunikasi. Namun detail spesifik mengenai agama atau festival atau struktur sosial mereka itu tetap menjadi misteri besar bagi sejarah manusia. Kita memiliki keterbatasan arkeologi dalam dunia mental. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ekonomi purba itu mudah dihitung secara objektif. Misalnya tadi jumlah kalori dari kenari. Namun arkeologi sulit menjelaskan pertanyaan emosional atau spiritual. Apakah mereka merasa pohon kenari itu cantik, kemudian waspada ekonomi tadi, atau apakah mereka menganggap pohon tersebut dihuni oleh roh tertentu? Menurut Harari, hanya sedikit artefak yang tersisa, dan itu pun bisa ditafsirkan dalam banyak cara atau spekulatif. Animisme adalah inti kepercayaan masyarakat purba, kepercayaan bahwa hampir setiap tempat, hewan, tumbuhan, dan fenomena alam, batu, sungai, bahkan angin, itu memiliki kesadaran dan perasaan. Manusia purba, sapiens, itu berkomunikasi langsung dengan entitas tersebut melalui ucapan, nyanyian, dan upacara yang tidak ada hierarki ketat atau perantara seperti dewa universal. Dukun itu berperan sebagai penghubung atau menghubungi arwah atau entitas non material tersebut untuk meminta bantuan, misalnya saat ada yang sakit. Kemudian seperti apa perbedaan animisme dan teisme?
Animisme sebenarnya berfokus pada entitas lokal, sungai tertentu, hewan tertentu, rusa tertentu misalnya. Tidak berpusat pada kepentingan manusia semata. Sedangkan teisme memiliki pandangan bahwa alam semesta itu didasari hubungan hierarkis antara manusia dan sekelompok dewa-dewi yang maha kuasa. Kemudian ada yang unik dari misteri sosiopolitik dan kasus anak-anak di Sungir di Rusia. Harari menyinggung penemuan makam anak-anak di Sungir di Rusia dari 30.000 tahun yang lalu yang dikubur dengan sangat mewah. Terdapat ribuan manik-manik gading. Nah, hal ini kemudian menimbulkan berbagai teori tentang social structure. Ada beberapa tesis bahwa hal tersebut adalah suatu status warisan. Jadi anak-anak punya status karena memang orang tua mereka mungkin menjadi pemimpin. Atau titisan, mereka dianggap sebagai reinkarnasi arwah penting atau juga sebagai ritual. Mereka dikorbankan sebagai bagian dari penguburan pemimpin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Homo sapiens atau manusia purba, pemburu pengumpul tadi itu sudah mampu menciptakan sistem sosiopolitik yang kompleks yang melampaui sekedar insting biologis. Nah, jadi dari beberapa poin penting yang saya sudah sampaikan tersebut, ada beberapa poin penting yang bisa saya tangkap bahwa berdasarkan pembahasan dari arwah yang berbicara dari buku Sapiens karya Yuval Noah Harari tersebut, sebenarnya Yuval Noah Harari ini ingin menggali lubang hitam dalam sejarah mental manusia atau spiritual. Jadi ada poin penting yang paling provokatif yang dilemparkan dalam pembahasan ini adalah terkait dengan kejujuran intelektual mengenai ketidaktahuan kita. Harari berargumen bahwa meskipun kita sangat ahli dalam menghitung perut manusia purba, ada berapa kalori, kemudian pola diet, alat yang digunakan, batu, tapi kita sebenarnya buta total terhadap isi kepala manusia purba. Nah, pertama misalnya mengenai ilusi pengetahuan arkeologi. Seringkali kita merasa sudah memahami masa lalu hanya karena menemukan lukisan gua atau makam yang mewah. Namun pada pembahasan tersebut secara tajam menyebut bahwa artefak tersebut sebagai uji Rorschach bagi para ilmuwan modern. Nah, artinya bahwa interpretasi tentang agama purba itu seringkali lebih mencerminkan bias atau cara berpikir kita sendiri daripada kenyataan sebenarnya di zaman batu. Kita hanya melihat bayangan yang kabur. Yang kedua, mengenai animisme sebagai demokrasi alam. Di pandangan tentang animisme dalam pembahasan ini sangat menarik, berbeda dengan agama modern, teisme yang cenderung hierarkis, di mana manusia memohon kepada Tuhan yang maha kuasa. Masyarakat pemburu pengumpul atau sapiens manusia purba itu tampaknya hidup dalam demokrasi spiritual. Mereka menganggap pohon, batu, dan hewan itu sebagai tetangga yang setara dan bukan objek yang bisa dieksploitasi tanpa izin.
Nah, ini adalah kritik halus ya terhadap cara manusia modern itu memandang alam. Kemudian yang terakhir tadi mengenai misteri ketimpangan sosial di Sumir, kasus makam anak-anak di Sumir Rusia yang dikubur dengan kemewahan yang luar biasa, menjadi anomali yang mengganggu ya. Hal ini mematahkan asumsi populer bahwa masyarakat purba selalu hidup dalam kesetaraan atau egaliter. Opini yang muncul adalah bahwa politik identitas dan status warisan itu mungkin sudah ada jauh sebelum adanya peradaban agrikultur. Manusia rupanya sudah pintar membuat struktur sosial yang rumit sejak 30.000 tahun yang lalu. Jadi bahwa sejarah manusia bukan hanya tentang angka fosil, melainkan tentang cerita dan mitos yang sayangnya sebagian besar telah hilang tertelan waktu. Dan kita mungkin tahu apa yang mereka makan, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka doakan, apa yang mereka tangisi di malam hari. Kita harus jujur mengakui bahwa pengetahuan kita tentang sejarah spiritual dan sosiopolitik manusia purba, sapiens, atau pemburu pengumpul itu sangat terbatas. Teori-teori yang ada seringkali lebih mencerminkan prasangka cendekiawan modern daripada realitas kehidupan di zaman batu yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi demikian apa yang bisa saya bagikan dari apa yang saya pahami pada pembahasan mengenai arwah yang berbicara pada bagian ketiga. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Oke.